Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Anggriani Sutrito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web sebagai berikut. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, melainkan melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum kedua, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang sederhana. Sekarang, tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Akan tetapi, tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator penilaian. Di sini untuk struktur Vue.js-nya itu sudah ada ya di sini kayak index dan lain-lainnya. Kemudian, dengan catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya Kebabcast untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Contoh, file komponen stock script table.js diregistrasikan menjadi Vue komponen dengan perintah sebagai berikut, yaitu vue.component dalam kurung ba stock script table tanda petik. Selanjutnya di sini ada beberapa halaman. Yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bebas bisa menggunakan table list ataupun bentuk yang lainnya. Nah, di dalam kolom data file dari stok bahan ajar ini terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar. Kemudian ada status. Untuk data file catatan ditampilkan untuk mengintegrate event mouse hover pada status dan menampilkan tooltip preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Bebas di sini kita bisa menggunakan elemen slash, radio ataupun checkbox. Terdapat filter yaitu UT daerah dan kategori mata kuliah. Di sini juga hanya ada beberapa filter, misalnya hanya menampilkan dari jumlah stok bahan ajar dan lain-lainnya. Terdapat fitur sort yang digunakan untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Menerapkan fitur Vue.js di mana semua file tidak perlu rekomputer kembali. Implementasikan definite option, misalnya memilih filter stok bahan ajar. Berdasarkan UT daerah akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, aman, dan lain-lainnya. Terus ada fitur untuk menambahkan bahan ajar baru, untuk memperbaharui atau update, dan juga untuk menghapus data bahan ajar melalui event click atau icon delete. Yang kedua ada tracking delivery order. Di sini itu menampilkan halaman untuk tracking pengiriman delivery order. Bahan ajar seperti ini pada tugas 1 itu menggunakan framework Vue.js. Menampilkan nomor DO, NIM, dan lain-lainnya. Kemudian untuk input delivery order yang baru itu ada nomor DO yang tergenerasi secara otomatis yang terdiri dari DO, nomor tahun berjalan, dan sequence number. Selanjutnya ada NIM, nama, dan ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Buatlah validasi input yang sederhana saat masukkan data delivery order baru. Terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman, data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date, data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Di sini saya telah membuka aplikasi Visual Studio Code dan saya telah mengetikkan program bahasa pemrograman yang dibutuhkan pada tugas 3 praktik ini. Di sini dapat dilihat yaitu untuk nama folder, di sini saya menggunakan nama tugas 3 pemrograman berbasis web. Di sini ada file-filenya. Kemudian di bagian asset di sini ada image, ada UTF-PNG dan lain-lainnya. Kemudian ada components, di sini icon itu ada hello world view, my navbar view, the welcome view, welcome item view. Selanjutnya di sini ada JSON, itu data bahan ajar JSON, user JSON, di sini ada root, itu ada index.js. Kemudian di view itu ada dashboard view, view.view. Kemudian ada login view.view, ada stock view dan .view. Di situ ada tracking juga, di sini ada apps. Selanjutnya yang terakhir ini ada index.html. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang telah saya buat sebelumnya pada tugas 3 ini. Kode tersebut merupakan komponen Vue 3 yang dibuat menggunakan composition API dengan script setup. Komponen ini menerima sebuah properti props bernama MSG yang bertipe string dan wajib diisi nilai MSG, kemudian ditampilkan pada elemen H1 menggunakan sintak MSG. Pada bagian template, terdapat sebuah div dengan kelas greetings yang menampilkan judul dengan teks ucapan selamat datang karena proyek berhasil dibuat menggunakan Vue dan Vue 3. Terdapat juga tautan yang mengarahkan ke situs resmi Vue dan Vue. Kemudian bagian style scope digunakan untuk mengatur tampilan komponen seperti ukuran dan ketebalan teks pada H1 dan H3.
Selain itu, media query yang membuat teks berada di tengah layar kecil dan data kiri pada layar lebih besar. Sehingga komponen ini berfungsi sebagai halaman sambutan atau welcome komponen yang menampilkan pesan dinamis dari props serta informasi bahwa proyek view berhasil dibuat. Kode ini merupakan komponen navbar pada View 3 yang berfungsi sebagai menu navigasi utama aplikasi. Pada bagian script setup digunakan View Router untuk mengatur perpindahan halaman, Sweet Alert untuk menampilkan dialog konfirmasi logout, serta Ref untuk mengelola data reaktif seperti salam berdasarkan waktu dan status drop-down menu. Navbar tersebut memiliki menu yang berada sesuai dengan halaman yang sedang dibuka. Jika pengguna berada di halaman dashboard, maka akan muncul monitoring progress delivery order, rekap bahan hajar, dan histori transaksi. Namun, pada halaman lain tersedia menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan dalam bentuk drop-down, dan histori transaksi. Drop-down dapat dibuka dan ditutup secara otomatis, termasuk saat pengguna mengklik area di luar menu. Selain itu, terdapat tombol logout yang akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu jika pengguna menyetujui dan pengguna pada local storage akan dihapus. Kemudian, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Pada bagian style scope ditambahkan slide note agar menu drop-down muncul dengan efek transisi yang lebih halus dan lebih menarik. Sehingga komponen ini berfungsi sebagai navbar interaktif yang mengatur navigasi dan proses logout pengguna dalam aplikasi. Kode ini merupakan komponen halaman sambutan welcome view dengan bawaan View 3 plus Feed yang berfungsi menampilkan informasi dan sumber belajar bagi pengembangan yang baru membuat proyek view. Pada bagian script setup, komponen mengimpor beberapa komponen seperti welcome item, open readme in editor, dan lain sebagainya. Pada bagian template terdapat beberapa komponen welcome item yang masing-masing menampilkan informasi mengenai documentation, tooling, ekosistem, community, dan support view. Pada bagian menggunakan slot untuk menampilkan icon dan judul yang berbeda. Jadi, komponen ini berfungsi sebagai halaman pengenalan view yang menyediakan informasi dokumentasi, alat pengembangan, komunitas, dan sumber daya penting bagi pengguna yang baru memulai proyek view. Welcome item.view digunakan sebagai wadah untuk menampilkan setiap bagian informasi pada halaman sambutan view. Pada bagian template, komponen menggunakan slot agar kontennya dapat diisi secara fleksibel dari komponen lain. Slot icon digunakan untuk menampilkan icon, slot heading untuk judul, slot utama untuk isi dan deskripsi. Pada bagian yang sama yaitu style scope diatur untuk menampilkan agar icon dan teks bersusun secara horizontal menggunakan flexbox. Sehingga template item informasi yang dapat digunakan berulang kali dengan icon, judul, dan isi yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat halaman dashboard Sita yang menampilkan sapaan dinamis dan menu akses cepat. Ada ref dan onMount yang digunakan untuk membuat dan mengisi variabel greeting saat halaman selesai dimuat. Program mengambil nama pengguna dari local storage, nama user jika tidak ada otomatis menggunakan admin Sita. Di sini untuk sapaannya disesuaikan dengan lokal waktu. Kemudian ada komponen My Navbar digunakan untuk menampilkan navbar. Bagian utama dashboard berisi kartu sambutan, yaitu sapaan terhadap pengguna, 3 menu akses cepat yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan laporan dan history. Serta layout menggunakan Tailwind CSS untuk tampilan responsif dengan latar belakang, gradasi, dan efek hover pada kartu. Jadi, halaman ini berfungsi sebagai beranda dashboard Sita yang menyambut pengguna dan menyediakan akses cepat ke fitur-fitur utama sistem. Kode yang telah ditampilkan ini yaitu kode yang digunakan untuk membuat halaman login Sita Universitas terbuka dengan tampilan modern dan interaktif. Halaman menampilkan form login yang terdiri dari input email dan password menggunakan view model untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna. Pada saat login ditekan, maka fungsi handle login akan dijalankan untuk mencocokkan email dan password dengan data pengguna yang ada di user JSON. Jika data cocok, maka pengguna disimpan ke local storage dengan queue nama user. Muncul notifikasi sukses menggunakan Sweet Alert, pengguna diarahkan masuk ke dalam dashboard. Jika data tidak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan login gagal. Fitur lupa password dan buat akun baru menampilkan melalui informasi pop-up Sweet Alert. Desain halaman menggunakan Tailwind.css dengan latar belakang gradasi serta icon dari font awesome untuk mempercantik tampilan. Dengan demikian, komponen ini berfungsi sebagai halaman autentikasi pengguna yang memverifikasi data login sebelum memberikan akses ke dashboard Sita. Untuk membuat halaman informasi stok bahan ajar pada sistem Sita yang berfungsi untuk mengolah data persediaan bahan ajar sebagai PJJ. Data stok diambil dari data file data bahan ajar.json dan disimpan dalam state reaktif menggunakan ref. Pengguna dapat memilih filter data berdasarkan UPBJJ, kategori bahan ajar, stok menipis kosong, pengurutan berdasarkan jumlah judul dan harga. Tabel memiliki informasi yang lengkap, status stok itu disesuaikan. Di sini ada fitur tambah bahan ajar, kemudian ada fitur edit untuk memperbarui data bahan ajar, ada fitur hapus untuk menampilkan konfirmasi data sebelum data dihapus, serta reset filter untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal. Jadi, halaman ini berfungsi sebagai model manajemen stok bahan ajar yang memudahkan pengguna untuk melihat, mencari, menambah, mengubah, dan menghapus data persediaan secara interaktif. Halaman tracking delivery order pada sistem Sita Universitas terbuka berfungsi untuk mengelola dan memantau pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Pengguna dapat menambahkan delivery order baru dengan mengisi data seperti NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Nomor DO yang dibuat otomatis berdasarkan tahun urutan data, misalnya disesuaikan dengan urutannya. Pada saat beli paket, sistem menampilkan isi paket dan total harga melalui komputer.
Kemudian di sini jika berhasil akan memberikan status awal yaitu dalam proses. Label tracking itu ada nomor DO, NIM, nama penerima, ekspedisi, tanggal kirim, dan total biaya. Tombol detail untuk menampilkan modal atau berisi riwayat perjalanan. Kemudian tombol hapus itu menghapus data tracking. Di sini seluruh data dikelola secara reaktif menggunakan view composite API yaitu REV, Computer Watch, dan On-Mounted. Dengan demikian, halaman ini berfungsi sebagai pencatatan dan pelacakan pengiriman bahan ajar sehingga proses distribusi paket kepada mahasiswa dapat dipantau dengan lebih mudah dan terorganisir. Di sini juga terdapat data bahan ajar.json dan user.json yang merupakan data dummy yang digunakan untuk membaca data yang diperlukan pada sistem Cita Universitas Terbuka. Selanjutnya yaitu index.html. Di sini berisi mengenai titel atau judul dari website yang dibuat. Di sini yaitu Cita Universitas Terbuka. Yang membedakan dengan pada tugas 2 sebelumnya, untuk tugas 3 pada kali ini di bagian index.html di sini hanya mengetikkan beberapa perintah yang sudah terhubung dengan Vue.js yang lainnya sehingga dapat memangkas dalam kode yang digunakan. Setelah semua kode telah selesai dibuat dan diimplementasikan, di sini kita dapat menjalankan program dan menyimpan program. Untuk menyimpannya kita dapat mengetik ctrls, kemudian ke menu view. Setelah menu view di sini juga ada submenu terminal. Di sini kita pastikan sudah menginstal npm. Selanjutnya kita dapat menjalankan dengan npm run dev, kemudian akan muncul localhost. Localhost di sini kita dapat mengkliknya dengan ctrl plus klik sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tampilannya saya ubah untuk melihatnya di browser eksternal. Selanjutnya ini merupakan tampilannya ya. Jika kita membukanya melalui Vue.js, maka di sini ada icon JS-nya di paling bawah. Setelah kita klik, di sini akan menampilkan pada posisi apa kita sedang menampilkan di layar antarmukanya. Selanjutnya kita bisa melakukan login. Di sini kita memasukkan email dan password. Kemudian kita dapat mengecek di sini, kita dapat mengecek copy password dan membuat akun baru. Kita selanjutnya login setelah memasukkan email dan passwordnya. Maka akan ada pop-up login berhasil, selamat datang Septian Suprito. Selanjutnya di sini ada tampilan dashboard yang terdiri dari menu monitoring progress delivery order, rekap bahan ajar, history transaksi. Di sini ada selamat malam Septian Suprito, selamat datang di dashboard Cita Universitas Terbuka. Di sini itu merupakan briefing dan ringkasan aktivitas dan informasi Cita Universitas Terbuka pada Anda pada hari ini. Di sini ada 3 akses cepat yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan laporan histori. Untuk informasi bahan ajar, di sini kita dapat memfilter dengan menampilkan stok menipis atau kosong. Kemudian dari filter semua OPBJJ, misalnya itu BJJ Jakarta, urutkan berdasarkan misalnya judul halaman, judul buku. Untuk menambahkan bahan ajar, di sini kita klik menambahkan bahan ajar, masukkan kode, judul, pilih kategori, pilih PBJJ, pilih lokasi rak, harga, jumlah, dan option dan catatan. Itu opsional. Di sini juga kita dapat mengedit dan menghapus data. Misalnya dengan mengedit, kita dapat mengklik icon edit. Untuk menghapusnya, kita dapat mengklik icon trash atau tempat sampah. Di sini ada pop-up lagi, hapus data. Misalnya data akan dihapus. Di sini ada konfirmasi ya hapus dan konfirmasi dibatalkan. Selanjutnya ke menu tracking pengiriman. Di tracking pengiriman ini terdapat nomor delivery order, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Di sini kita dapat masukkan atau menambahkan delivery order baru dengan masukkan NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar. Untuk daftar tracking delivery order, kita dapat juga melihat detail. Dengan mengklik detail, maka di situ akan muncul detail pengiriman atau detail perjalanan dari paket bahan ajar tersebut. Di sini juga kita dapat mengklik hapus untuk menghapus data tersebut, dan sebelum mengkonfirmasinya terdapat pop-up yang mengonfirmasi apakah data tersebut akan dihapus secara permanen atau tidak. Selanjutnya di sini ada menu laporan. Di dalam menu laporan ini terdapat drop-down yaitu monitoring progress delivery order dan daftar bahan ajar. Setelah itu kita dapat logout. Di sini ada pop-up kembali yaitu yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem. Di sini kita klik logout, maka logout berhasil dan akan kembali ke tampilan awal. Jadi pada tugas 3 kali ini terdapat perbedaan antara tugas 2 sebelumnya, yang mana pada tugas 3 ini strukturnya itu lebih tertata rapi dan lebih ringkas dalam penggunaan bahasa pemrograman sehingga dapat mudah diimplementasikan untuk membuat aplikasi website sederhana, misalnya Cita Universitas Terbuka ataupun tracking bahan ajar yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.